Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang biar semangat ya guys, semangat cari duit online. Bahas tentang cara menjadi magnet uang. Nah, di sini Sirtiman mau cerita ya guys. Karena dulu itu saat Sirtiman kecil itu apa ya, jadi paham diri gitu. Pertama saat mungkin Sirtiman ke rumah saudara ya, dulu tinggal di Jalan Bangka, itu Bangka 5, ke rumah saudara di Bangka 8 gitu. Pas ke sana selalu dikasih duit, sekali selalu dikasih duit gitu. Padahal ya apa ya, ya dulu kan Sirtiman masih kecil dan mereka itu ya kayak paman gitu ya, paman atau Pak D itu. Kalau ke sana selalu dikasih duit, atau ada juga Bude gitu. Sana kalau main ke rumah mereka selalu dikasih duit, dan kalau Sirtiman di rumah juga mereka datang selalu dikasih duit. Dan ini apa ya, ini Sirtiman nggak minta, dan di sini mulai jadi paham kalau oh Sirtiman ini orang yang apa sih, ya semacam kayak magnet uang gitu. Duit itu datang sendiri ibaratnya ya, nggak minta, nggak jualan, duit datang. Itu udah dari kecil, itu udah ada pemikiran seperti itu ya guys, jadi kayak paham diri gitu. Lanjut ke masalah ini, nggak ngapa-ngapain dapat duit ya, lanjut ke masalah target. Artinya mengejar tujuan ya guys. Mulai mulai masih SD juga, itu masih SD, entah itu kelas 3 atau ya sekitar kelas, ya pokoknya antara kelas 1 sampai kelas 3 itu Sirtiman ya suka baca buku, suka ke Gramedia. Jadi ada punya pikiran gimana kalau mau cari duit biar duitnya nambah banyak gitu. Di rumah jadi Sirtiman ini beli komik-komik gitu ya, komik cergam, cerita bergambar cergam, yang apa, Semar Petuk Gareng itu, yang ya pokoknya lucu deh gitu. Dulu itu orang-orang itu suka banget gitu. Nah, karena untuk dapetin buku-buku itu kan harus ke toko buku gitu. Nah, di situ Sirtiman itu ya nyewain buku di depan rumah, ya, di pinggir jalan, malah di seberang rumah pinggir jalan, pakai koran terus pakai lilin gitu. Jadi kalau udah mulai gelap pasang lilin ya. Ya karena di dulu itu di Jalan Bangka ya, jalannya itu ada jalan dan rumah-rumahnya udah padat gitu. Dan kalau ada ya kayak gitu, kayak hiburan gitu. Jadi kayak pasar apa ya, jadi kayak pasar pasar kaget deh. Dan ya zaman dulu ya belum ada handphone, belum ada online. Jadi kalau ada kayak komik aja tuh orang udah seneng gitu. Jadi ya di situ Sentimen mulai ya ngelihat peluang uang, mendapatkan uang gitu. Lanjut ke arah mulai mulai SD ke SMP itu Sirtiman, oh, masih ya, masih di Jalan Bangkas itu. Sirtiman itu zaman dulu ya, musimnya video video Betamax ya. Betamax itu yang kecil, kalau VHS itu agak gede. Jadi ada tempat penyewaan video. Di situ Sirtiman lihat, dan gimana caranya Sirtiman beli video itu, beli di Blok M, beli video. Dan ke situ, ke tempat penyewaan penyewaan eh, penyewaan video ya, Betamax atau ya, nyewa film-film zaman dulu tuh. Filmnya tuh kayak Megaloman, Voltus, dan ya pokoknya God Sigma gitu ya. Dan itu ya karena hampir apa ya, ya sepanjang jalan itu ada sedikit lah yang punya video itu. Jadi Sirtiman karena nggak ada saingan, Sirtiman buka semacam kayak bioskop di rumah. Jadi kayak anak-anak kalau mau masuk nonton bayar gitu, masuk nonton bayar sih, tarikin duitnya. Jadi di situ ya emang dari kecil udah apa sih, udah pertama ya paham uang, kedua ya suka sama uang gitu, suka sama duit lah ya. Mulai ke SMP itu mulai di sini bisnisnya ada rental rental dari zamannya rental Nintendo.
Sega, terus ke PS1, PS2. Nah itu di situ di rumah itu ya Sirtiman terkenal orang apa sih? Istilahnya ngikutin teknologi gitu ya dari dulu tuh yang lain belum pada kepikiran itu dia udah nyewain gitu dan ya mulai banyak ya di situ banyak yang apa banyak yang nyaingin gitu ada yang buka depannya malah jadinya kan itu cuma Sirteman yang nggak habis akal gitu. Tetap gimana caranya cari duit persaingannya ada nambah ya ikutin apa yang lagi ngetren itu kayak dulu zamannya ikan lohan gitu ya lagi ngetren dan itu ya ya lumayan tuh kayak beli ikan 35.000 jualnya 200.000 seperti itu kan atau beli ya pokoknya beli 15.000 jualnya 75.000 atau ya pokoknya sampai 50 itu itu aja hitungannya masih masih SMP hitungannya SMP itu udah ke Cempaka Putih atau ke ya pokoknya ke tempat-tempat yang jual apa sih burayak burayak lohan itu berangkat sendiri naik bis PPD atau apa yang gede gitu dan bawa tas kiri kanan bawa ikan satu bawa beli pakan biasanya seperti itu jualan. Nah di situ Sirtiman ya selama jualan atau nyewain rental PS mungkin dari dulu ya orang itu apa sih orang itu kayak ya nggak ada masalah gitu ngasih duit ke Sirtiman tuh kayak nggak ada masalah mereka ya happy happy aja gitu mungkin ya nggak tahu lah yang ngelihat orang kayak Sirtiman itu mereka seneng gitu masih kecil tapi udah apa sih udah jualan gitu ya udah bisnis lah gitu ya kadang nggak ada kayak dulu zamannya ikan lohan sih banyak kayak tukang-tukang bajai mereka beli gitu di rental PS juga gitu banyak anak-anak muda mereka datang ya pokoknya enjoy deh gitu apapun yang Sirtiman jual tuh mereka tuh support gitu nah disitulah ya muncul mulai bisnis gitu ya bisnis rental PS-nya udah punya banyak cabang lah ya banyak cabang meskipun masih di daerah Jakarta Selatan Depok ya tapi pas munculnya online ini emang ya di sini Sirtiman juga harus adaptasi ya apalagi zamannya dulu itu online itu ya identik sama apa Facebook Zynga Poker kayak gitu. Nah di situ kan Sirtiman cari cara ya gimana caranya biar itu langsung gitu langsung nggak mau lama-lama langsung gimana caranya biar jadi mentor bisnis online gitu jadi belajar coba praktek dan itu ya bener-bener pokoknya dari tahun 2005 2007 aja saya teman udah mulai online itu pun ya karena dulu dulu tuh terakhir itu ya bisnisnya rental PS gitu itu pun eh, PC-nya aja minjem minjem adik ipar istilahnya ya minjem adik ipar itu karena dia PC-nya itu di rumah mertua ya waktu itu di rumah mertua itu nggak dipakai karena dia baru nikah ya pindah ke rumah ke mertuanya dia ya dan ada PC-nya tuh nggak dipakai nah itu Sirtiman ngeliat ini kesempatan nih buat online makanya ya minta izin mau dipakai oke gitu daripada nganggur itu ya nggak apa-apa nah di situ Sirtiman ya dari PC-nya benar-benar jadul guys PC tahun 2000 pokoknya dia aja beli udah lama gitu dan ya pokoknya mungkin Pentium 4 atau 3 atau 4 gitu yang putih semuanya monitornya putih yang tabung terus ya, untuk CPU-nya ya, yang warna putih itu dari situ tuh mulai bisnis online dan itu pun nyoba kayak metodenya cepat sekali kayak dulu percoba pay per click dapat duit sih gitu cuma ini mainnya terlalu receh itu cuma benar-benar pengen yang duitnya yang gede gitu ya pokoknya main coba zaman dulu belum belum ada YouTube mungkin baru-baru awal gitulah dan
ya ya kalau YouTube agak berat sih ya, apa, karena dulu pakai kuotanya itu Smartfriend yang unlimited itu ya, kalau main video ya bakalan lama, dan pokoknya ngupload lama, downloadnya lama gitu. Yang jelas lebih banyak ke arah ke main apa, bikin blog atau ya bikin e-book seperti itulah yang gampang cepatnya. Nah sampai situ ya Sirtiman apa ya, nggak tahu lah pokoknya, ya bisnisnya itu istilahnya udah dapat wawasan cukup ya, ternyata banyak orang-orang yang datang ke situ. Dulu aja banyak yang datang gitu saat Sirtiman ya buka mentor gitu ya, banyak yang datang. Nah di situ ya kebetulan nggak lama ya, tahun 2011 2012 itu pindah ke Depok. Nah di situ juga masih banyak banyak yang datang, apalagi buka lowongan untuk anak-anak mahasiswa atau ya pokoknya yang pengen cari tambahan online ya, itu banyak banget yang datang tuh. Ada yang benar-benar yang apa sih, orang-orang dari kampus UI yang pintar-pintar ya, dia kesulitan cari apa, cari makan lah, kos-kosan itu, pengen cari tambahan itu datang. Ada yang kakaknya bisa bisnis online cuma nggak bagi-bagi ilmu, itu dia datang. Sampai sekarang juga masih ya masih pada inget lah seperti itu meskipun udah lama ya. Nah sampai di situ saya teman yang ngerasa apa yang dari dulu sampai sekarang itu kayak apa ya, perjalanan hidupnya nih emang ya selalu selalu ada ya semacam kayak magnet uang gitu. Banyak orang ya percaya beli, banyak orang yang suka berbisnis, banyak yang pengen belajar bisnis online, banyak yang terbantu bisnis online. Nah dari situ kayak semacam apa ya, kayak semacam kepercayaan diri, atau di sini Sirtiman istilahnya udah membuka membuka ibaratnya kayak mental block gitu ya, orang bilang mental block atau yakin deh, percayaan diri ya, yakin kalau ya pertama ya pilihan karir bisnis online, cari duit dari online itu ya bener gitu. Soalnya dulu kan ibaratnya cari duitnya di jalanan gitu, jadi rental PS atau mungkin jualan ikan, banyak buka toko di berbagai tempat gitu ya, atau sebelumnya malah di pinggir jalan sewa sewa buku apa, atau ya pokoknya seputar itu deh gitu. Nah kalau bisnis online kan ya harus online, dan online ini emang bener-bener apa ya, cakupannya luas gitu. Kalau dulu malah online-nya di luar ya, karena di Indonesia emang masih pada gaptek sih. Ya, sekarang pun masih pada gaptek gitu kalau urusan bisnis online, mereka mereka masih pada ketakutan, masih pada ini deh, masih pada tutup mata, tutup kuping gitu. Padahal mah bisnis online itu ya bisa menghasilkan duit dari online gitu. Cuma masih banyak yang ya belum pada sadar atau telat ya, pokoknya ya terbukti lah kayak UMKM terakhir aja yang drama sama TikTok Shop aja, itu kan ketahuan kalau orang-orang Indonesia tuh masih masih minim banget masalah cari duit online-nya gitu. Nah di sini Sirtiman mulai apa ya, selain percaya diri ya, terus jadi kayak ada satu ya kayak kayak bikin, udah mulai kan di online ini karena belajar apa ya, formula, banyak ketemu formula ya, jadi kayak ya namanya, oh kalau pemula ini bagusnya ini begini gitu. Istilahnya pertama itu ya 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 milih jenis model bisnisnya, itu kedua ya mulai ya kayak menambah apa, melipat gandakan uangnya, ketiga yang mulai berpikir masalah pasif income gitu ya, seperti itu. Jadi dapat formula ya, di sini statement belajar formula. Dan ya ini sebenarnya udah enak, jadi kita tuh pertama ya ya paham dari orang yang gaptek, terus bisa menjadi ya pokoknya bisa upgrade lah seperti itu. Di sini statement jadi kayak
namanya magnet uang itu butuh kayak semacam sistem atau sistem sistem untuk duit itu masuk ya istilahnya dari ya pokoknya dari orang dari yang gaptek jadi bisa atau bisa upgrade itu harus ada sistemnya seperti itu. Jadi kalau nggak ada sistem itu ya nggak jelas gitu. Kalau ada sistem jelas dia masuknya dari sini, di sini dia duitnya tuh digemukin atau dilipat gandain baru kita tuh nggak pengen duitnya ini stop di situ gitu. Kita nggak pengen duitnya ini ya, pokoknya sebatas mentok di situ aja, tapi harus harus jangka panjang, harus benar-benar solid, harus benar-benar bisa, pokoknya kalau mengarah ke passive income jadi bisa bisa apa ya di sini ya pokoknya bisa menstabilkan keuangan finansial lah itu. Pokoknya nomor rekening istilahnya bisa bisa keisi terus seperti itu ya. Nah, di sini Sirtiman ini selama perjalanan bisnis online ini juga banyak ya, selain banyak tipe ya saat lagi ya kadang ada kalanya saat lagi apa ya namanya udah banyak nulis blog, nulis peluang-peluang dan lain-lain gitu. Jadi kayak saat Sirtiman lagi diem gitu tahu ada handphone masuk. Dulu zamannya mungkin BB atau SMS gitu ya, ada yang minta kursus bisnis online, ya udah karena Sirtiman bilang ini private, kalau mau 1 juta gitu, 1 juta sebulan seperti itu, dan banyak yang mau gitu karena emang namanya bisnis online tuh bener-bener apa ya, ya kalau ada duit masuk dari online itu benar-benar bisa jadi pendapatan yang mudah gitu loh, dibanding harus ya pokoknya dibanding harus fisik gitu ya. Fisik kan apa sih, bisnis fisik gitu ya harus sewa tempat dan lain-lain gitu. Nah di sini juga Steelman banyak yang duit masuk juga ya, banyak yang pada mau mentor, banyak yang kadang Steelman juga buka peluang apa buka kerjasama juga untuk yang mau jualan produk digital kerjasama itu, dan banyak yang mau seperti itu, banyak yang mau. Cuma untuk di Indonesia agak-agak susah ya, kalau di luar itu malah ada yang apa ya, Sirtiman sendiri juga sebenarnya nggak nyangka gitu, karena di luar itu sebenarnya nggak terlalu aktif karena mainnya kan bisnis model sistem yang model istilahnya auto-autoan lah gitu, jadi nggak tampil di Facebook terlalu banyak ya, orang-orang komunitas pebisnis online juga nggak banyak paham. Cuma responnya ya bagus-bagus gitu, kayak orang-orang sampai ngelihat Sirtiman kayak apa sih, terutama yang di luar ya guys, yang orang-orang India itu kalau Sirtiman tuh ramah sekali gitu. Ya mungkin ya nggak tahu juga, mungkin mereka udah beli produk Sirtiman dan ya udah inilah gitu, udah mulai belajar atau paham juga. Ya ada sih, ada ya yang nawarin apa sih, udah kamu ini deh kerjasama, kamu diam aja, nanti saya launching produk, kamu dapat komisi sekian persen. Pokoknya nggak ngapa-ngapain, bener-bener pasif banget gitu. Sampai sekarang juga Sirtiman masih dapat dari duit dari itu gitu loh. Meskipun bisnisnya sempat udah selesai, nah Sirtiman masih dapat duit pasif dari yang dulu itu gitu loh. Dulunya itu udah berapa tahun yang lalu, mungkin yang 4 tahun 5 tahun ya. Jadi Sirtiman bener-bener kayak bayar hosting yang dari hostgator luar itu juga nggak bayar gitu, itu benar-benar duit dari pasifnya aja. Nah di situ juga Sirtiman jadi percaya gitu, kalau ya dari kecil tuh udah percaya kalau magnet uang gitu, makanya sampai sekarang pun ya yakin aja gitu, yakin. Jadi kalau bisnis apa buat project itu
nggak pernah takut gitu. Jadi untuk kalian juga seharusnya yang nonton itu kalau mau bisnis online ya jangan takut gitu, jangan cuma apa sih teori berani ngambil risiko, teori ini itu, cuma juga jangan gerasa gerusuk gitu loh. Ada orang yang berani cuma gerasa gerusuk, berani misalnya ikut bisnis yang investasi itu berani, nah itu tapi beraninya berani salah, itu berani gerasa gerusuk gitu. Kalau kalau sirtiman ya meskipun berani juga tetap ada perhitungannya. Kalau kalau misalnya ada ada peluang bisnis online baru, bisa dilihat ini terpercaya atau enggaknya, itu udah ya udah ini deh, udah ngelotok gitu. Cuma sekedar ngelihat aja, oh ini lihat apa model-modelnya, entah itu situsnya atau tampilannya atau dilihat ya dalamnya kayak apa, kayak tentang dia atau apanya, alamatnya nggak ada atau bisnis udah berapa lama, kalau dicek seperti itu udah paham deh gitu. Ada banyak yang tiap tahun baru model-model bisnis scam dan lain-lain, jadi ya kalau kayak gitu aman gitu. Soalnya dulu juga udah pernah ngerasain, meskipun masih model bisnis yang recehan gitu, cuma jadi pengalaman gitu. Jadi kalau bisnis online tuh misalnya ada situs yang sukses, pasti ada situs yang ya, istilahnya jiplak. Nah, seperti itu. Dan kita biasanya jiplak itu kayak menawarkan sesuatu yang lebih dari yang sukses. Nah di situ ya hati-hati gitu. Biasanya jiplak itu ya cuma ini doang, apa niat jahat doang lah istilahnya. Banyak orang kejebak di situ, banyak yang dari situs yang udah dipercaya pada pindah karena di sana ya menjanjikan yang lebih dari yang udah dipercaya, itu ujung-ujungnya nggak lama rungkat gitu. Apalagi model-model kayak dulu ya, bisnis yang invest itu banyak sekali gitu loh. Yang akhir-akhir aja kan kelihatan kayak oh, binomo atau yang ya seperti itulah, robot-robot forex itu. Dan sampai tahun-tahun depan juga akan banyak terus, ada apalagi ada macam kayak apa ya, model kayak kripto kayak gitulah, artis-artis tiba-tiba bikin kripto, ya itu model-model seperti itu muncul lagi. Judi online ya, slot seperti itu model-model bisnis yang bisa disetel ibaratnya. Kalau kayak gitu mendingan nggak usah diikutin gitu loh. Kalau mau bisnis ya mendingan hubungan sama manusia lah gitu, hubungan sama orang. Kayak di sini sentimen ya lebih baik ke orang. Kalau mentor oke, cuma kalau bisnis pakai sistem gitu ya udah kayak disetel aja. Dulu sentimen juga paham sih, kayak punya PS, punya Nintendo. Kalau di game-game kayak judi online atau slot kayak poker gitu udah ya udah ini udah paham. Kalau kita nafsu ini pokoknya algoritmanya tuh dia bikin gamenya udah disetel levelnya lah. Kita nafsu habis kalah itu, kalau itu aja dari game beneran aja ini udah paham. Apalagi kalau main duit gitu, istilahnya bandarnya bener-bener nggak mau rugi banget. Mereka pengennya kayak kayaknya, dan bodo amat yang masang duit, yang deposit segala macam mah bodo amat gitu. Ini sebenarnya apa ya, kayak bisnis ngesipon duit orang-orang gitu. Orang-orangnya juga pada mau lagi kayak gitu. Mau dijanjiin apa gitu, mau janjiin kemenangan yang kayak gimana, yang ada duitnya dibabat. Makanya untuk yang ya sayang kayak gitu. Kita tuh udah apa ya, yang penting udah percaya kalau bisnis online ada aksi ada reaksi lah. Kalau kita misalnya benar-benar strategi mau mengejar target berapa dalam dalam sekian tahun ini, atau per bulan dapat berapa. Nah ini mulai di sini, mulai sebenarnya mulai apa sih, mulai ada ibaratnya kayak magnet magnet duit yang diasah seperti kayak gitu ya. Jadi semakin kita, makanya Sirtiman tuh selalu ya dari dulu itu bikin planner pokoknya
planner itu punya planner ini banyak sekali nih, ini yang sampai udah hancur-hancuran, mana udah hancur-hancuran nih. Ini masih terus sampai sekarang gitu, masih terus karena ini menjaga ya, menjaga agar di asahannya tuh tetap tajam gitu. Jadi kalau ya minimal kalau udah ada planner itu ya bisnis cari pokoknya proyek itu ya ini deh gitu, nggak bakal meskipun meleset ya, cuma banyak, masih banyak ini deh, banyak istilahnya dari 100% mungkin ya bisa aja 25 atau mungkin 60% ya, cuma lebih bagus, nggak mungkin sampai nol banget atau minus gitu ya, jarang. Karena segala sesuatunya udah ya udah ada ininya, udah ditulis lah, udah direncanain gitu. Nah di sini tinggal ya pertama ya yakin ya, paham diri, yakin gitu. Kalau mau cari duit online ya harus menjadi magnet ya, kita harus yakin gitu, nggak mungkin apa ya. Yang kedua harus memperkuat visi ya guys, memperkuat visi itu kalau misalnya targetnya segini, kita benar-benar gimana caranya dapat gitu, memperkuat visi. Kalau kita mengarah ke istilahnya targetnya berupa duit, itu ya udah otomatis ya istilahnya zonanya udah, zona kita tuh udah zona zona magnet uang lah, itu tinggal tarik menarik aja gitu. Tarik menarik, kalau kita malas ya berkurang duitnya, kalau kita rajin ya semakin semakin terarah ke sana gitu. Lanjut masalah sistem bisnis ya, sistem bisnis ini juga ya masih termasuk. Bedanya apa kalau ada sistem bisnis ini, kalau nggak ada itu kita kayak apa ya, kayak judi juga, gambling gitu, kita paham, cuma kalau nggak ada sistem bisnisnya, ini gimana duit masuk dari mana gitu, duit masuk dan paling dipakai buat pengeluaran gitu doang. Nah kalau ada sistem bisnis ini, duit masuk bisa digandakan, bisa digemukin istilahnya, dan bisa dibuat jangka panjang. Atau enaknya di situ kalau punya sistem, jadi ya jangan cuma magnet duit ngandalin keberuntungan atau kebetulan, ya nggak bisa kayak gitu, meskipun istilahnya nggak ada kebetulan yang kebetulan gitu. Kebetulan ini sebenarnya udah di setting ya, kayak dari awal ini settingannya yakin, yakinlah kalau bisa jadi istilahnya magnet duit gitu ya, kita yakin. Nah, ini udah yakin aja nih, udah sebenarnya udah jadi magnet gitu, tinggal masalah diasahnya terus aja biar tambah daya sedotnya atau daya ininya, daya tariknya lebih besar gitu. Dengan sistem ini jadi kemampuan menariknya ini lebih besar gitu. Dengan sistem ya, pertama ya itu paham diri, kedua perkuat visi, ngejar target, ketiga harus punya sistem gitu. Nah, lanjutnya sebenarnya menularkan ke yang lain ya guys. Tuh, semakin di sini Siltiman bilangnya antara pemimpin melahirkan pemimpin atau referral seumur hidup gitu. Jadi di sini ya kalau misalnya masalah cari nafkah gitu, kadang ketemu orang yang kesulitan, kadang orang yang BU. Jadi ini saya teman ya selalu ngajak gitu, makanya selalu ngajak lah gitu. Ya, kalau kalau mereka misalnya mau, itu ya benefit buat mereka gitu, karena Sirtiman udah jadi money magnet gitu, udah jadi magnet uang gitu. Kalau diajak mau ya mereka pasti akan, ya istilahnya ya daya tarik apa ya, bisa menular lah seperti itu. Cuma kalau nggak mau ya, ya mungkin ujung magnetnya saling berlawanan seperti itu. Ada orang yang ya seperti itu, ada yang udah nggak mau, geleng kepala, tutup mata, itu udah emang berarti emang daya magnetnya berlawanan, utara sama utara, selatan sama selatan seperti itu. Nah di sini ya
Ya kalau kita udah magnet ya kita harus udah jadi magnet uang ya kita harus membantu ya guys, tuh, menolong orang lain gitu. Orang lain ada yang susah, orang lain ada yang butuh uang, dan orang lain tuh ya mungkin mereka juga kebingungan gitu ya, nggak tahu kan di hidupnya itu biar stabil finansialnya gimana, pengen bisnis sampai gagal, pengen investasi ditipu, pengen ya itulah ya, karena ya mereka belum 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 ini belum istilahnya nyenggol sama magnet uang gitu. Nyenggol pun mereka masih harus ya harus tetap ya mengasah juga, artinya belajar gitu, jangan cuma nyenggol terus pasrah. Itu Sirtiman aja yang dari kecil udah paham magnet uang aja tetap harus ngasah gitu ya sampai gede, sampai terus gitu, sampai tua gitu. Apalagi orang yang ya mungkin mungkin paham Sirtiman bantuin dia, dan dia juga ya dia butuh butuh bantuan Sirtiman. Cuma kalau dianya nggak mau mengasah diri atau nggak mau berusaha, yaitu pilihannya dia gitu loh, mau ya mau sukses, padahal seharusnya kalau sukses itu ya benefitnya banyak, dia juga bisa membantu orang lain seperti itu. Jadi ya menularkan daya daya magnetnya ke yang lain tuh. Cuma kadang orang tuh yang terlalu egois seperti itu, udah paham dianya butuh butuh duit, tapi si Artimanya juga udah siap untuk membantu, tapi dianya nggak mau mengasah diri, artinya gitu jadinya ya macet di situ, sebenarnya macet, jadi waktu dua-duanya tuh kebuang gitu. Kadang kalau pertemuan kayak gitu tuh kita tuh nggak semudah diomongin, kadang butuh 2 tahun untuk Sirtiman bantuin dia, kalau dikasih jalur gimana ini kira bisnis bisa menghasilkan, dia juga ngelihat sendiri bisa gitu. Cuma bisnis kan harus ada tahapnya, harus ada tahap upgrade, yaitu kita harus ngasah diri. Kalau segala sesuatunya Sirtiman yang ngerjain semua, ya ibaratnya Sirtiman jadi karyawan gratisan gitu, nggak dibayar. Dulu aja Sirtiman udah udah istilahnya ya nyediain waktu dan tenaga lah gitu untuk bantuin bisnisnya. Banyak sih kayak UMKM yang toko-toko di offline itu yang Sirtiman udah kasih ini deh itu, udah bukti langsung lah Sirtiman itu, bukti langsung, mungkin udah bertahun-tahun kasih bukti kalau Sirtiman cari duit online, datang ke rumahnya, kadang udah ngelihat, kasih lihat nih di depan monitornya. Cuma kalau merekanya nggak mau mengasah diri sih ya, nggak mau mengasah diri ya nggak tahu lah alasannya, ya namanya alasannya banyak gitu. Ya cuma kayak yang tadi Sirtiman bilang, kalau kalian mendapat peluang ya terutama jangan langsung egois tuh. Lihat masa depan, lihat kiri kanan. Nih kalau kalau misalnya dapat peluang ini, ya kalau misalnya berhasil, benefitnya buat orang lain apa gitu, jangan cuma buat sendiri aja, apalagi buat sendiri menutup diri gitu, nggak bakal bisa. Nah, dan udah dibantu juga gitu, udah dibantu tapi masih menutup diri dan nggak mau action, ya nggak mau, istilahnya action mungkin udah ya, cuma nggak mau upgrade lagi gitu, nggak mau upgrade lagi usahanya. Jadi di sini ya pertama ya Sirtiman juga nggak merasakan apa ya peningkatan itu, dan mereka juga ya sekarang kalau pebisnis diajak maju nggak mau maju ya gimana gitu, mereka mikirnya tuh apa, mendingan nggak usah bisnis. Kalau bisnis diajak maju tapi nggak mau gitu. Padahal kan ya paham lah Sirtiman tuh udah ngelotok kalau masalah bisnis. Mau bahas internet marketing atau digital marketing ya silahkan aja gitu loh. Mau nanya apa silahkan gitu. Nah di sini ya, sampai di tahun ini pun Sirtiman malah semakin apa ya, semakin boleh dibilang meningkatkan ini ya,
muncul kayak di sini kayak formula-formula bisnis baru yang sedang tren sekarang, kayak banyak apa sih, orang-orang yang milih jalur profesi jadi ojol, itu sentimen bikin produknya nanti. Terus ibu-ibu rumah tangga yang gabut, sentimen bikin produknya. Gimana caranya mereka biar apa sih, tetap ngerawat, ya misalnya apa, punya anak di rumah, tetap ya biasa hidupan sehari-hari, tapi bisa dapat passive income dari online gitu, dengan cara yang mudah gitu. Yang tadi cuma TikTokan doang nonton atau YouTubean doang, sekarang ya mulai diarahkan untuk produktif, bikin konten minimal gitu. Jadi sebenarnya apa ya, ya magnet uang ini contohnya kayak Sirtiman gitu, dari ya udah terbukti lah gitu. Udah terbukti ya dari dulu sampai sekarang nih, kayak bisnisnya juga ya konsisten lah, termasuk konsisten meskipun ya namanya bisnis online tuh banyak perubahan ya guys, banyak perubahan. Yang tadinya kita nyaman tiba-tiba jadi nggak nyaman gitu, jadinya harus benar-benar cari peluang baru, cari peluang baru. Tiap tahun ada formula-formula, ya kayak tahun 2023 itu kan AI itu kan melesat sekali gitu. Nanti 2024 apa aja, 2021, 2020, 2021 ada COVID. Pokoknya online berubah, saingan bisnis online tambah banyak, ditambah yaitu 2023 ada AI. Ini 2024 ada apa lagi? Akan muncul formula-formula bisnis baru. Nah, di sini kalau udah jadi magnet uang, ini udah tinggal ya mau kemana udah enak seperti itu. Jadi nggak macet lah, tinggal ngikutin ngikutin kemana arah uangnya, ini duitnya kemana gitu. Kalau udah jadi ya, ya jadi posisinya itu sebenarnya lebih lebih enak. Kalau AI ini ya AI gitu. Passive income bisa dari ya, mulai sekarang bisa untuk yang profesi-profesi yang mentok. Makanya dibuat formula bisnis passive income. Nah, di sini akan banyak lagi ya teman-teman, dari situ sebenarnya banyak dapat ide, nggak cuma misalnya kayak ojol, ibu rumah tangga, nanti juga akan ketemu kayak toko-toko offline ya. Toko-toko offline biasanya orang-orang yang kejebak ya, entah itu gaptek atau ya susah, mau gimana gimana susah, harus jaga toko, harus tanggung jawab sama toko. Nah, di situ gimana caranya tetap dapat passive income. Kenapa passive income? Ya karena emang ya mudah gitu, mudah dan style sekali, selebihnya bisa ditinggal seperti itu. Nggak harus nambah kerjaan, ibaratnya apa, lembur waktunya, pasti orang kan nggak mau gitu. Ya minimal mereka nyisain lah waktu buat ngurusin passive income-nya, entah itu di check and recheck atau ya pokoknya sekedar update status lah, update status itu terutama biar dapat pengunjung gitu, dapat orang yang calon pelanggan, atau ya pokoknya dapat mata ngeliat deh. Nah, di sini ya ya kalian ini sendiri deh, dari cerita Sirtiman ini kalian ngeracik sendiri formulanya ya buat kalian, karena emang beda-beda tiap orang. Ada orang kan ya sejarahnya beda-beda, tempat lahirnya beda, umurnya beda-beda. Nah, di situ kalian ngeracik sendiri dari apa videonya. Kalau udah ada yang punya pengalaman ya silahkan di share di komentar juga. Kalau ada pertanyaan ya tulis aja gitu. Oke, untuk yang tahun 2024 ini juga Sertiman mau apa ya, kasih semangat ya buat lebih getol lagi ya untuk cari duit online. Karena emang tantangannya semakin menantang gitu. Kalau dibilang berat ya berat terus, itu cuma semakin menantang aja gitu. Dan ya di sini Sertiman udah banyak bikin formula bisnis online, jadi tinggal kalau mau coba atau pilih ya silahkan aja gitu. Udah enak kan, formulanya udah dibikinin, itu sistemnya tuh udah enak jadinya.
Oke guys, jadi sampai jumpa ya di video berikutnya. Jangan lupa jempolnya. Goodbye.